Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Semangat pagi. Pagi, yes. Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Ya, terus? Ya. Kenapa? Ya, baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, supaya ilmu kita berkah, barokah, Berdoa mulai. Selesai. terima kasih. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu kita sudah belajar tentang asal usul Pancasila. Ya, apa ya? Ya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca itu 5, sila itu asas demokrasi. Ya, pintar. Guru akan mengajak kalian untuk lebih jauh mempelajari tentang arti penting, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh siapa? Ya, Insinyur Soekarno ke Juni 1945. Kalau hari kesaktian Pancasila tanggal berapa ya? Ya, 1 Oktober 1945. Mengapa diperingati hari kesaktian Pancasila? Kesaktian asal kata sakti, ya. Sini artinya sakti adalah menurut sejarah ketika ada beberapa orang atau sekelompok organisasi mau mengganti ideologi kita Pancasila, tidak pernah berhasil. Komunis misalnya. Ada yang mau bertanya? Sampai sini ya, silakan Mbak. Yang keras Mbak. Mengapa isi sila pertama di dalam Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Ya, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak siapa ya? Mbak siapa? Oh iya, Mbak Kodia. Pertanyaannya adalah mengapa isi sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diganti menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa seperti yang tertera di dinding. Nah, karena ya saat itu warga negara Indonesia yang berada di sana di bagian timur seperti Papua, Maluku yang notabene kebetulan mayoritas Kristen, ya, tidak terima kalau isinya ada kata-kata Islam. Nah, kalau dipaksakan mereka sudah kerjasama dengan warga negara Indonesia yang lain di sana yang notabene Kristen, lebih baik mengundurkan diri atau memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Nah, sekarang fase yang kedua ya, kalau tadi fase pertama Pak Nur menjelaskan, sekarang yang kedua kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok kerja, karena di sini jumlah siswanya 34, maka menjadi berapa kelompok? 6 kelompok. Ada yang jumlah satu kelompoknya 6, ada yang kelompoknya anggotanya 5. Supaya ke depan adalah memilih judul masing-masing
arti Pancasila yang jumlahnya ada tadi ya, ada Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup dan lain-lain ya. Jadi nanti kalian membentuk kelompok masing-masing ya. Ya, silakan yang sudah tadi maju ya adalah ketuanya. Diusahakan beritanya atau keterangannya dari arti masing-masing kelompok ada gambarnya seperti tadi Pak Nur contohkan. Jadi sepakat penyelesaian proyek membuat persoalan-persoalan yang judulnya sudah diambil tadi dalam bentuk looping hari Senin. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Jadi Pak Guru akhiri ya pertemuan pertama pada pembelajaran PPKN tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sudah jelas ya? Sudah paham? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, semangat terus rajin ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Yes ya. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 8C? Yang semangat, selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Selesai. Ya, minggu lalu kita sudah berbicara menjelaskan tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila ya. Masih ingat ya apa arti Pancasila ya? Apa Pancasila asal usulnya? Ya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu apa? Panca dan lima ya. Panca itu lima, sila itu asas, berarti asas atau lima Pancasila ya. Terus fungsinya juga sudah dijelaskan minggu lalu ya, ada apa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup dan lain-lain. Hari ini ya penyelesaian tentang proyek ya, minggu lalu sudah kita sepakat akan menyelesaikan proyek berupa apa? Planning ya. Silakan membentuk kelompok. Tidak ada yang tidak aktif, semuanya harus aktif. Yuk mengelompok. Coba kelompok satu mana? Judulnya apa ya Mas? Ya, kelompok satu ya. Ya, arti Pancasila sebagai dasar negara.
Kelompok 2 mana Acung? Ya judulnya apa Mbak? Pancasila sebagai pandangan hidup. Kelompok 3 Arti Pancasila sebagai kepribadian bangsa. ya. Ya, gambarnya ya diselesaikan itu ya. Ya, silakan semuanya kerjasama, tidak ada yang bermain ya. Nomor 1 siapa? Ya, siap. Ya dibaca ya. Sini Mbak. Kalau di sini kelihatan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa Pancasila adalah tujuan negara yang memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pertanyaan penampilan dari kelompok 1 ya, arti Pancasila sebagai dasar negara. Saya bertanya ya, arti Pancasila sebagai dasar negara artinya apa ya Mbak? Mas? Artinya setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ya, artinya seperti itu, arti Pancasila sebagai dasar negara, atau bisa juga Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara ya. Lalu kan seperti itu ya. Ya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau melakukan sedikit evaluasi dan refleksi ya. Kalau lagi presentasi itu jangan bermain sendiri, jangan belaha-belaha ya, jangan tidak pede, harus pede ya. Itu evaluasi yang pertama ya. Yang kedua, membaca itu yang jelas ya, jangan apa grinyam-grinyam ya. Nah, pertanyaan Pak Nur ya, menurut kalian apakah hasil karya kalian sudah relevan dan kehidupan di masyarakat? Sudah ya? Ya. Terus yang kedua, menurut kalian bagaimana cara menumbuhkan kecintaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Cara menumbuhkan kalian supaya cinta Pancasila di masyarakat ya, mengamalkannya. Oke ya. Ya itu ya hasil evaluasi ya, dan yang kedua refleksi ya sudah ya. Ya itu, jadi harus semangat semuanya belajar ya. Oke ya, untuk mengakhiri pembelajaran PPKN ini ya, terima kasih. Kita berdoa bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.